Ya, baik. Terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru, di mana meski dalam kondisi pandemi COVID-19, produktivitas pertanian di Baru meningkat selama 2021. Meski di masa pandemi COVID-19, produktivitas pertanian di Baru terus meningkat. Selama 1 tahun pada 2021, sektor pertanian di Baru memberikan kontribusi yang positif. Capaian itu merupakan produktivitas tertinggi. Produktivitasnya dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Darullah. Halo, selamat siang rekan Uul. Ya, siang Kinan. Boleh Anda jelaskan bagaimana perkembangan pertanian di Baru? Iya, Tribunas diinformasikan bahwasanya perkembangan pertanian di Kabupaten Baru selama masa pandemi ini dilaporkan meningkat. Uh, jadi dari sektor pertanian padi, jagung, bawang, ubi, cabai, nanas dan buah-buahan lainnya di Kabupaten Baru ini selama 2021 dilaporkan meningkat. Tentunya hal itu didukung dari berbagai faktor, diantaranya yaitu seperti inovasi-inovasi dari Dinas Pertanian sendiri untuk tetap terus mendorong bagaimana perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Baru itu sendiri. Keyakinan. Ya, baik. Selanjutnya berapa persen perkembangan pertaniannya selama 2022 ini, rekan Uul? Ya, jadi pertanian di Baru ini selama tahun 2021 itu meningkatnya sebanyak 2,27%. Jadi selama tahun 2001 itu meningkatnya pertanian di Baru yaitu 2,27%. Sedangkan dari ramalan 3 BPS 2021, produksi padi di Baru itu capai 135,955 ton per tahunnya dengan produksi sebanyak 61,72 kuintal per hektar. Jadi dari paparan tersebut realisasinya itu realisasi penanaman itu 24,32 hektar. Jadi Apa yang komoditi kultura ya, komoditi kultura juga di Baru mulai berkembang. Komoditi kultura itu seperti bawang, cabai, nanas dan buah-buahan lainnya. Jadi dilaporkan juga bahwa perkembangan komoditi kultura di Baru mulai diekspor bukan ekspor tapi dikirim ke kabupaten-kabupaten tetangga untuk memenuhi kebutuhan dari sektor buah-buahan sendiri. Keyakinan. Ya, baik. Apa yang menjadi hambatan pertanian sendiri khususnya di Kabupaten Baru, rekan Uul? Iya, di balik perkembangan pertanian sendiri tentunya tidak lepas dari beberapa hambatan atau tantangan yang menjadi terus meningkatnya pertanian di Baru. Di antaranya yaitu cuaca ekstrim ini pada tahun 2021 itu cukup menjadi penghambat pada perkembangan pertanian di Kabupaten Baru. Selain itu pasangnya tingginya air laut sehingga air asin itu naik ke sawah-sawah masyarakat yang ada di pinggir pantai. Ya, Kian. Ya, baik. Terima kasih rekan Darullah untuk informasi yang telah Anda jelaskan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur. Berikut liputannya. Tantangan yang paling dianggap Pak. Tantangan ke depan yang paling menonjol untuk Baru ke depan pertanian itu pertama iklim ya. Iklim dan curah hujan. Oh, itu sangat berpengaruh ya, Pak. Apa yang mau tumbuh kalau tidak ada air? Iya. Di Baru itu Pak banyak air tapi air tawar, air asin. Air asin. Jadi ke depan ini kunci untuk
mengelola, mentreatment kondisi kita adalah lahirkan kepatuhan kepada petani dan kelompok tani mengikuti kondisi iklim. Caranya adalah mengatur pola tanam. Atur pola tanam. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesar ya, baru ya. Yang terbesar. Kemudian tantangan kedua adalah ketersediaan saprodi. Seperti pupuk. Pupuk itu setiap tahun subsidi, terutama pupuk subsidi, alokasinya dikurangi, harganya meningkat. Ya, gitu. Kenapa? Karena kemampuan negara kita menyediakan subsidi terbatas. Dan pupuk subsidi itulah diawasi. Itu modelnya. Jadi ya kalau menurut saya pertama itu yang harus kita antisipasi, kita harus go organik. Pakai pupuk organik, kembali ke alam seperti yang disampaikan Pak Jong tadi. Ya. Saya sebenarnya Pak, teman-teman itu selama era pandemi rata-rata ingin bertani. Bayangkan saja pegawai sudah turun bersawah, teman-teman dari aparat, dari TNI, dari polisi banyak bertani. Kenapa dia bangun bertani? Karena bertani itu adalah sehat. Bertani itu adalah pasti. Tinggal alam mami ditanya, bagaimana kesiapannya alam. Nah, untuk itu kami di sini namanya petugas BMKG. BMKG itu setiap saat kita akses, hasil kajiannya, diakses dia supaya kita tahu bahwa begini dia. Berarti itu pendeteksian cuaca ya Pak? Iya, BMKG ya? itu harus dipahami, harus dimengerti. Karena kalau dia tidak diikuti itu khawatirnya nanti akan berimplikasi negatif. Saya kira seperti itu. Itu bagian terpenting karena di sisi lain kita ini memang harus memakai prinsip-prinsip. Sama Pak Jonita. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Baru, Bapak Ahmad. Dan terima kasih rekan Darullah yang langsung melaporkan dari Kabupaten Baru untuk informasi Anda. Dan selamat bertugas kembali.